Terbongkar lagi teman-teman. Ternyata Roy Suryo dan kawan-kawan alami gangguan mental. Namanya NPD. Hal ini dibongkar oleh Bu Ina Lim. Dan kemudian Pak Jokowi akan menghadiri Dies Natalis Fakultas Kehutanan. Apa kabarnya? Roy Suryo, Rismond, Dr. Tifa, dan yang lainnya. Ini dia videonya teman-teman. Mari kita tonton bersama. Memang NPD, orang saya ditantang debat dan saya jabanin, kesenangan dia, menang dia. Nah, hal yang paling menyakitkan bagi NPD itu kalau dicuekin. Kalau NPD ngajak debat, waktu itu sempat nantang saya debat, kalau saya jabanin. Ngajak debat sama Roy Suryo ya? Iya, saya juga nggak tahu, saya dapat kiriman-kiriman kan. Ditantang debat lo gitu. Takut lo kalau diabaikan. Karena kan mereka suka menjadi center of attention. Tapi pada saat dicuekin, ditinggalin, itu hal yang justru paling menyakitkan bagi mereka. Jadi dan saya ingin edukasi netizen juga ya, sebetulnya kalau orang-orang yang melakukan DFK mencari perhatian, mendingan kita itu move on aja lah, cuekin, nggak perlu setiap kata, setiap ini ada lagi ngeluarin, habis tadi SMA kemudian SMP kan sekarang dikeluarin lagi, kemudian kita sibuk lagi membahas, kesenangan sebetulnya mereka itu. Jadi kenapa saya mau hadir di sini, tujuannya untuk mengedukasi netizen, orang-orang seperti gerombolan RRT gitu ya. Nah itu tuh akan selalu ada di dunia politik, akan selalu ada. Kalau memang terbongkar teman-teman, ternyata hal yang paling menyakitkan bagi trio RRT, Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa adalah dicuekin. Kalau diladenin mah mereka kepedean, kegirangan. Dan Bu Ina Lim tahu sekali solusi yang tepat untuk orang-orang ini, yaitu menyuekin mereka, nggak peduli. Dan itu hal yang paling menyakitkan bagi orang-orang ini. Saya mengucapkan selamat Dies Natalis yang ke-62 untuk Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Dan saya mengajak rekan-rekan alumni untuk hadir di dalam acara kumpul Rimbawan di Fakultas Kehutanan pada tanggal 17 Oktober 2025 yang akan datang. Insya Allah saya akan hadir. Wah, dipastikan Roy Suryo CS panik total. Pak Jokowi menyampaikan kalau tanggal 17 Oktober mendatang ada Dies Natalis Fakultas Kehutanan. Bakalan seru nih. Bakalan semakin seru dengan kehadiran Pak Jokowi nanti di Dies Natalis Fakultas Kehutanan ini. Lalu apalagi nanti ya? Apalagi tudingan yang akan dimainkan oleh teroris CS. Beliau ini dosen UMS. Ya, dosen UMS yang katanya Iriana itu, ya Bu Iriana itu menyatakan pernah jadi mahasiswa UMS. Ya, tapi tidak lulus. Ya, setahu kami tidak lulus. Ya, sekarang kok ada MM-nya. Ada SE-nya, ada MM-nya kan. Ada SE-nya, ada MM-nya kan. Jadi makin melebar kemana-mana teman-teman. Dr. Tifa dan gerombolannya kini mulai meragukan, mencoba menyebarkan narasi baru. Menuding Ibu Iriana tidak tamat kuliah. Waduh, ini gimana menurut pendapatmu teman-teman? Ini fakta lebih mengejutkan ini teman-teman daripada Dr. Tifa. Kenapa ya? Orang-orang yang mempermasalahkan, membenci Pak Jokowi dan keluarga
ternyata mereka juga bermasalah sebenarnya. Seperti Dr. Tifa ini. Soal pendidikannya juga, perkuliahannya juga, diduga kuat keliru juga nih. Mengenai Rismond, kan dia ngaku kan ngeklaim dia S2, S3 dia Maguchi, dan diduga kuat palsu juga nih teman-teman. Lalu Roy Suryo ngaku-ngaku pakar telematika. Tapi ini dibongkar, ternyata perkuliahannya nggak linear. Lalu dari mana gelar pakarnya itu? Kami menggunakan nomenklatur RKT, Roy Suryo, Rismond, dan Rifty Fauzia dia semua tiba-tiba disebut teroris. Benar-benar tidak bermoral gitu. Memang benar kalau mereka merasa diteror dengan kasus ijazah palsu ini. Sederhana dijawab dengan meminta kepada Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, untuk menunjukkan ijazah. Sebenarnya yang membuat teror, yang memecah belah ada keengganan saudara Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya. Mulanya kami tidak tahu motifnya apa, kenapa tidak segera ditunjukkan, padahal itu sederhana. Kami menggunakan sepertinya ada yang kepanasan teman-teman. Tak terima dikasih gelar teroris. Tifa Roy Suryo Risman. Pengacara tompel alias pengacara Ahmad Kozinuddin marah-marah, kesal, enggak mau mereka disematkan ke Roy Suryo CS ini teroris. Lalu mereka seenak jidat mengatakan ke pendukung Pak Jokowi termul. Waduh, ini gimana menurut pendapatmu teman-teman? Ke Bung Roy dulu. Bung Roy, kalau hanya salinan ijazah yang dilegalisir, kenapa Anda klaim ini bukti baru? Ini karena selama ini dikesankan oleh Jokowi dan oleh semua lawyernya bahwa ijazah yang dipegang Jokowi itu beda dengan yang kami analisis. Dan kami dituding telah melakukan rekayasa terhadap ijazah, telah mengubah ijazah itu, bahkan kami dituduh dengan pasal 32-35. Saya membuat pasal 32 dan 35 itu ketika di DPR dalam undang-undang ITE. Jelas betul kalau pasal itu memang hanya bisa digunakan untuk orang merekayasa suatu alat bukti atau barang bukti. Tadinya benar, dia tidak benar, atau sebaliknya. Tadinya tidak benar, menjadi benar. Nah, ternyata setelah kami lakukan, kami dapatkan resmi dari Komisi Pemilihan Umum ya pada minggu yang lalu, barangnya adalah seperti ini yang ada, dan ini adalah similar, tapi ternyata tidak hanya similar, sudah juga kami cek ini identik dengan apa yang kami teliti sebelumnya. Jadi ini sudah 4 kali keluar. Pertama kali keluar Sigit Sunarta tahun 2022, kemudian kedua kali keluar oleh postingan saudara Dian Sandi PS. Itu yang harusnya malah kena, karena dia harusnya gambarnya tegak begini, dia miringkan begini, kemudian difoto. Jadi itu ada cacat distorsi. Itu harusnya yang kena. Kemudian dikeluarkan lagi oleh Barreskrim ketika gelar perkara yang pertama, tanggal 22 Mei. Jadi dari mana sisi ini, kalau ini bukti baru? Bukti baru adalah bahwa yang selama ini dikesankan, kan selalu lawyernya bilang, Pak Maidau, itu nggak benar, ijazah nggak kayak gitu. Coba mana ijazah aslinya nanti keluar, nanti kan ada perbedaan. Setelah kami lihat ini sama, dan kemudian di sini jelas juga judge-nya di atas cap, ya. Ya udah, berarti ini adalah bukti selama ini, dan ini 99% adalah yang sudah kami teliti secara ilmiah bahwa itu palsu. Waduh, klaim Roy Suryo hanya mendapatkan salinan, ini diklaim ya, daripada Roy Suryo dan kawan-kawan mendapatkan salinan ijazah Pak Jokowi dari KPU, dan sudah berani sekali mengeluarkan pernyataan bahwa itu merupakan bukti baru. Kemudian di sini Roy Suryo mengatakan 99% ijazah Pak Jokowi palsu. Waduh. Ini gimana teman-teman? Menurut pendapat kalian? Anda kekeh ya kalau ini Anda klaim sebagai bukti baru. Bukti baru yang bisa digunakan kembali, jadi tidak lagi kita harus menunggu ijazah yang katanya dipegang oleh Jokowi. Sama aja, mau lihat ijazah itu ya sama dengan Respons Anda, Bang Freddy. Ya, terima kasih. Jadi saya termasuk yang sering ya menyampaikan bahwa analisa Mas Roy dan kawan-kawan ini adalah berdasarkan ya data atau dokumen yang tidak jelas. Betul. Dokumen yang ini apa, Mas? Asal ngomong aja. Jalanan.
Nah, itu yang saya sampaikan. Saya tidak pernah menyampaikan bahwa seperti kata Mas Roy tadi, ya, bahwa bukti dokumen mereka itu berbeda dengan ya Anda juga nggak punya legal standing kok di kasus ini. Mau ngapain? Ngomong apa aja juga nggak ada gunanya. mengatakan Oke. Tahan dulu Mas Roy. yang mereka analisis adalah dari dokumen yang tidak jelas. Bukan berarti sekarang mereka katakan mendapat dokumen dari KPU, ya berarti tidak Pak Jokowi palsu seperti yang mereka katakan. Justru Nah, ini fakta yang sebenarnya yang mau dicoba dibolak-balik oleh Roy Suryo CS. Seperti halnya kan mereka baru mendapatkan salinan ijazah Pak Jokowi, lalu entah kepedean dari mana ngeklaim kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Nah, di sini Freddy menegaskan bahwa apa yang mereka teliti selama ini adalah datanya enggak jelas. Ya, itu memang faktanya. Lalu mau bilang apa? Apalagi kan berulang kali pernyataan tegas dari UGM yang mengonfirmasi, mengklarifikasi status kemahasiswaan atau alumni lulusan Pak Jokowi di UGM. Ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut kalian atas apa yang barusan saja kita bahas ini, jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah teman.